Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah pada malam ini saya bisa berjumpa dengan Anda semua. Saya sangat senang bertemu dengan adik-adik semua, mengingatkan saya berapa tahun yang lalu ya. Saya di sini itu tahun 78 sampai bintang apa lagi ya, 67 sampai tahun 68 sampai tahun 70 ya. 70 saya di sini seperti Anda semua gini, duduk di masjid, belajar di sini masjid ini. Berarti sudah berapa tahun tuh? 50 ya. 50 tahunan lebih lah. Nah, alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum pengajian dimulai, mari kita mendoakan kepada guru kita, kepada Rasulullah, kepada guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir jamil awliya'i shalihin wal ulama wal amin wal musannifin. Allahumma ighfir jami' abaina wa ummatina wa satina wa syahina. Naususan ila kiai wa musin, Syahrul Musin wa jami'il masyayikh fi hadal mahad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum pengajian dimulai perlu diinformasikan, saya mendapatkan informasi dari kawan yang ahli dalam bidangnya bahwa mulai hari kemarin sebetulnya itu ada gejala fenomena alam namanya fenomena aphelion, di mana jarak bumi dan matahari itu sangat dekat daripada biasanya. Jadi biasanya jarak matahari itu 90.000 kilometer. Nah nanti atau sekarang ini masuk 152.000 kilometer. Jadi lebih jauh. Apa bisa dilihat nggak? Susah bisa kita lihat, tapi dampaknya terasa oleh kita, yaitu antara lain cuaca dingin. Sekarang kan sudah mulai terasa dingin ya, dingin. Kemudian resikonya nanti banyak yang batuk dan flu kata ahli medis. Oleh karena itu sebelum pengajian dimulai saya informasikan hati-hati menjaga kesehatan. Jadi kalau ada gerimis, hujan ya jangan memaksakan diri untuk hujan-hujanan ya. Jadi kita harus jaga kesehatan. Syukur kalau umpamanya sedia vitamin ya, sehingga kita terpelihara dari dari kedinginan dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan sebagaimana diminta oleh pimpinan pesantren. Saya tadi siang ditelepon oleh pimpinan pesantren saya supaya mengisi pengajian atau tausiah atau apa namanya pada malam ini. Ini suara saya kedengaran nggak di belakang? Kedengaran ya? Kayaknya kurang pas gitu. Ya, adik-adik semua sudah macam-macam sini, ada yang paling tidak kan kedua tahun sekarang ini ya, kedua tahun, ada yang 3 tahun, mungkin ada yang sekian tahun, sudah lama di sini. Nah pada malam ini
saya akan mencoba membangkitkan semangat Anda dengan memotivasi supaya semakin tambah semangat untuk belajar. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Endang, saya itu sama seperti Anda dulu di sini. Nah, kemudian karena saya punya cita-cita, kemudian banyak persaingan-persaingan di jalan, alhamdulillah saya bisa lewati, bisa lampaui. Jadi saya menceritakan ini bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka untuk memacu Anda sendiri. Bahwa dari yang seperti Anda ini, saya juga dulu seperti itu, bisa menyelesaikan studi di sini, bisa melanjutkan studi di Jogja, kemudian bersaing untuk kuliah di Al-Azhar. Dulu UIN hanya satu, jadi saya alhamdulillah terpilih untuk dapat beasiswa di Mesir. Nah itu kan, tahapan-tahapan itu yang perlu Anda nanti ya saya arahkan, sehingga Anda mempunyai cita-cita yang jelas, dan dengan berdasarkan cita-cita itulah Anda bekerja, Anda belajar. Dan alhamdulillah saya ditugaskan di UIN Jogja sebagai dosen, kemudian juga sebagai dekan kelas adab, dan juga sebagai profesor atau guru besar. Jadi ini semuanya adalah dulu seperti Anda ini. Dengan demikian Anda pun sekarang ini ingat ya, bisa seperti saya, malah lebih dari saya. Tapi dengan tadi nanti akan saya sampaikan clue-nya ataupun tahapan-tahapannya, al-khutuwat litahqiqil ahdab, langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan. Yang pertama adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Jadi Anda dulu sudah berniat masuk ke pesantren itu lillahi ta'ala, untuk talabul ilmi. Nah niat ini harus tetap Anda pegang teguh ya. Jangan sampai lepas. Nah, ini ya harus pegang teguh. Kenapa saya ingatkan lagi tentang niat itu? Karena pertama lil ahamiyah, karena sangat pentingnya niat itu. Dalam hadis disebutkan ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya thumma yasiru bi husnin niyah min amalil akhirah. Ya, diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, betapa banyak amal perbuatan yang tergambar kelihatannya seperti perbuatan dunia biasa, ya. Kemudian berubah karena niatnya bagus menjadi amalan akhirat. Nah, jadi niat itu sangat penting sekali. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru min amalid dunya bi su'in niyah. Betapa banyak perbuatan yang tergambarkan dengan perilaku akhirat tetapi menjadi perbuatan dunia karena memang jelek niatnya. Oleh karena itu niat Anda ke sini harus tetap dipegang teguh ya. Sehingga berdasarkan niat itulah Anda akan mencapai tujuan ya. Tapi selain itu, untuk mencapai tujuan, jadi di awal kita ini harus ada ta'yinul ahdab, menentukan cita-cita kita mau apa ya. Ke depan ini kita ini mau jadi apa, ini perlu diperhatikan ya. Jadi perlu perhatikan. Jadi sejak dini bahwa sekarang ya, Anda ini akan kedepannya ingin menjadi dosen. Dosen dalam bidang apa? Dalam bidang hukum Islam. Maka dari sekarang, di samping kurikulum yang dipelajari di pesantren ini, maka kitab-kitab fikih harus banyak dibaca. Nah itu ya. Ini makanya perlu ada penentuan tentang ahdab itu, tujuan itu. Di samping itu juga dengan ada ta'yinul ahdab itu bisa mempermudah, meringankan waktu kita, mempersingkat waktu kita dalam mencapai tujuan. Ya,
Untuk mencapai tujuan itu ada al-khutuwat litahqiqil ahdaf. Ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Perhatikan ya. Ini anak itu enggak, ini anak kertas. Entahnya. Ya sudah dihafal aja. Al-khutuwat litahqiqil ahdaf. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Yang persatu adalah idaratul waktu. Apa idaratul waktu itu? Manajemen waktu, mengatur waktu. Ya, jadi Anda perhatikan di sini kan di pesantren sudah diatur waktunya. Kapan Anda belajar? Ya, di pesantren kapan Anda belajar di sekolah? Kapan Anda makan? Kapan Anda mandi? Sudah. Ya, no. Bisa luput ternyata. Jadi di sini sudah dijelaskan gitu ya. Jadi tadi idaratul waktu. Jadi memanage waktu. Ya. Kalau Anda punya tujuan, maka waktu itu harus diperhatikan. Kita di Indonesia, saudara-saudara kita atau orang lain yang ada di Jepang, apa di Amerika, semuanya sama melalui waktu itu. Waktu itu umpamanya ada bulan, ada tahun, ada harinya sama. Satu hari 24 jam sama. Tapi mereka memperhatikan tentang penggunaan waktu. Maka mereka lebih maju cepat. Kita hanya santai-santai saja sampai kapanpun tidak akan mengalami kemajuan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Idaratul waktu, memanage waktu. Jadi jangan pakai lelucon wungkul ya. Kita ya perlu main lelucon dengan kawan-kawan, tapi jangan seluruh waktu itu untuk dipakai main-main. Ada idaratul waktu. Yang kedua al-indibat, disiplin. Ya, perlu ada disiplin. Di sini banyak aturan-aturan, ya, aturan-aturan di pesantren ini. Banyak aturan harus sholat berjamaah. Nah, ya, aturan itu. Maka Anda harus taati itu. Semuanya tanpa kecuali, baik yang baru masuk atau yang sudah lama. Kalau Anda ada di lingkungan pesantren, maka harus mengikuti peraturan pesantren. Nah, itu ya indibat ya. Disiplin waktu untuk untuk sholat berjamaah. Disiplin untuk belajar ya, ngaji ya. Termasuk disiplin lainnya. Data disiplin lainnya adalah untuk menghormati guru. Ya, menghormati guru yang ada di sini. Siapa aja yang dalam ucapan Sayyidah Ali, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Kata Sayyidah Ali, saya adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Nah, itu kan, hanya satu huruf. Di pesantren itu bukan satu huruf, beribu-ribu huruf, berjuta-juta huruf. Oleh karena itu Anda harus menghormati guru, menghormati yang lebih senior. Nah, itu kan. Tapi yang senior juga harus menyayangi yang junior. Itu ya. Jadi awas jangan sampai ada terjadi ngabuli ya. Itu sudah melanggar peraturan di pesantren. Masalah disiplin juga banyak ya. Di sini saya perhatikan sering lewat, tolong diperhatikan ya. Masalah disiplin yaitu penggunaan menyimpan sampah di tempat di tempatnya. Ini perlu menjadi perhatian. Karena saya sering lihat sampah-sampah di jalan itu, Anda tuh lihat itu saja, sampah itu ditendang-tendang gitu kan, nggak mau dimasukkan ke
tempat sampah. Nah ini, saya beberapa tahun yang lalu sama ibu ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, saya pergi ke Jepang, ya, ke Tokyo, ke beberapa kota yang ada di sana. Saya perhatikan tuh di Jepang itu hampir bisa dikatakan di stasiun tuh nggak ada sampah sedikit pun, tapi tempat sampah nggak ada. Nah ini ya, karena memang budaya mereka sangat ketat. Jadi kalau ada dia habis makan atau minum air aqua lah kalau kita ya, air mineral, itu dihabiskan. Kalau air mineral cup itu ya dihabiskan atau tidak, setelah selesai masukkan ke kotak, ke saku. Pernah beberapa tahun yang lalu ada orang Muslim dari Jepang datang ke pesantren di Yogyakarta, ya. Dia bertamu ke kiai. Udah gitu sudah minum, ya, disuguhin air mineral yang cup itu. Udah selesai itu langsung disakuan karena sakunya. Nah gitu kan. Terus ditanya kenapa? Ya karena ini saya harus simpan sampah ini pada tempatnya. Coba kita laksanakan seperti itu. Sekarang alhamdulillah di kita ada organisasi ibu-ibu pesantren ya yang memperhatikan tentang kesehatan kebersihan itu. Tolong dipatuhi, diikuti ya untuk kebersihan pesantren ini. Malah sekarang oleh ibu-ibu sedang digagas ada penyeragaman ataupun ada makan itu harus pakai bisting. Ya. Kenapa makan pakai bisting? Karena kalau pakai kresek ya, air kresek itu coba ya, kita di sini ada santri 2.500 katakan ya. Coba perhatikan semuanya, ada santri 2.500. Setiap makan, pokoknya makan sehari 2 kali katakan. Pagi-pagi makan, itu kan pakai dikemas. Untuk nasi 1 kresek, untuk lauk pauknya 1 kresek, kemudian untuk minum 1 kresek, 3 kresek, 3 gelas plastik, ya itu sekali makan. Coba ini ada 2.500 santri, 2 kali makan berarti 5.000, ya 5.000 kali 3 plastik, itu sehari itu minimal 15.000 kresek plastik ada di pesantren ini. Padahal itu kan tidak bisa hilang dengan dimasukkan ke tanah, beda dengan yang daun atau apa ya. Kalau plastik itu gak hilang sampai puluhan tahun, gak akan hilang. Makanya ini perlu diperhatikan. Makanya ini oleh ibu-ibu akan diatur nanti makanan itu dimasukkan bisting. Ya tolong ya nanti kalau ada ini penyambung lidah dari ibu-ibu saya dipesanin tadi, tolong sampaikan katanya. Jadi nanti makanan itu dimasukkan bisting. Nah bistingnya pokoknya bagian pagi ya makan, bawa ke kamar, dimakan. Nah nanti sorenya untuk mengembalikan sambil mendapatkan makan sore. Jadi di ibu-ibu tuh ada 2, setiap orang ada 2 bisting. Nanti rencana mudah-mudahan nanti ada persetujuan dari semuanya. Rencana itu makan itu akan di aula, di al-falah gitu ya. Semuanya makan bareng pakai bisting. Nah, makanya kalau sekarang akan ada peraturan ya, dan memang peraturan sudah lama bahwa makan itu hanya dikelola oleh ibu-ibu pesantren dan yang ditunjuk. Nah, nanti kalau ada yang ketahuan itu nanti ketahuan nggak pakai bisting, nggak makan bareng, nah itu ya. Terus biasa udah biasa ini dakwah ya. Alhamdulillah.
Ya, ini kaifa uhaqqiqu ahdafi. Bagaimana saya merealisir cita-cita saya. Nah, ini ya. Ini berdasarkan dari ada artikel, kemudian juga apa yang saya alami ya. Kaifa uhaqqiqu ahdafi. Bagaimana saya merealisir cita-cita saya. Ya. Di sini ada yang cita-cita menjadi tentara, ada nggak? Ada yang jadi polisi, ada ya? Ada yang? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada yang cita-cita mau jadi ajengan? Ya. Ada yang bercita-cita menjadi dosen? Itu semua cita-cita yang bagus ya. Tapi pertanyaannya di sini perhatikan, kaifa uhaqqiqu ahdafi. Bagaimana saya merealisir cita-cita itu? Awalan do ahdafan muhafizatan. Oh, tak keluar. Udah. Do ahdafan muhafizatan. Tentukanlah cita-cita yang merangsang untuk bisa kita laksanakan, yang memotivasi apa saya, memotivasi kita untuk bisa melaksanakan. Jadi Anda buatlah cita-cita yang memotivasi Anda untuk mau apa melaksanakannya. Ya. Jadi kalau umpamanya cita-cita saya ingin jadi menantu ajengan, kira-kira apa tuh? Kalau cita-cita jadi ajengan apa yang harus direalisirnya? Hah? Harus hafal alfiah. Nah, apalagi? Enggak ya? Enggak mesti hafal alfiah. Saya menjadi menantu Pak Kiai alhamdulillah. Tapi saya nggak hafal alfiah, hanya beberapa zat aja yang hafal. Nah, ya, karena itu adalah rahasia Allah. Coba perhatikan ya. Bisa baca ya itu? Nggak terlihat atau gimana atau? Tapi jelaskah huruf-hurufnya jelas? Ya, do ahdafan muhafizatan. Indama tadaw ahdafan li nafsika, tatkala engkau meletakkan, menaruh, menentukan cita-cita untuk dirimu, minal muhim, yang paling penting antakuna hadil ahdafu muhafizatan. Hendaklah cita-cita ini yang bisa memotivasi Anda. Nah, jadi kan memotivasi Anda. Cita-cita, wah saya cita-cita ingin kuliah di Yogyakarta, banyak kan? Ya. Jadi dulu saya ada seperti itu. Cita-cita itu bisa bertahap. Yang pertama waktu sekolah di sini dulu di PGA ya, karena banyak guru-guru yang berasal dari Jogja, saya ingin kuliah di Jogja. Nah, gitu kan. Sehingga dalam berbagai mata pelajaran yang ada hubungannya dengan cita-cita saya itu saya dalami. Nah, gitu kan. Bimanan akhar yajibu an takuna muhimmatan binisbati laka. Hendaklah cita-cita itu sangat berguna bagi Anda. Wadatu qimatin maknawiyatin wa madiyatin, dan mempunyai nilai spiritual dan material khosotan laka. Nah, gitu kan. Apa nih nilai spiritual dan materialnya?
fi hali lam takun muhimman jiddan bin natijatin nihaiyah aw kanat hadhil ahdaf la tartabitu irtibatan wafiqan bi ru'yatikal akbar fa anta al arjah lan tubaddila juhdan kafian li tahqiqiha. Tatkala Anda ya tidak memperhatikan kepada hasil akhir dari apa yang Anda lakukan, au kana tadil ahdaf la tatabitu irtibatan wa fikran bi ru'yatika al-akbar, atau cita-cita atau tujuan itu tidak ada hubungannya dengan visi Anda ke depan besar. Fa anta al-arjah lan tubaddila juhdan kafian bitahqiq. Maka Anda sudah berjelas tidak akan mencurahkan kegiatan kamu, kesungguhan kamu yang cukup untuk menanalisisnya. Jadi yang pertama, Anda harus menentukan cita-cita. Cita-cita kamu jadi apa rencananya? Bisnis, masinis, ya. Bagus. Cita-citanya jadi masinis. Mudah-mudahan ya dijabah, kabulkan ya. Kenapa jadi manis? Bapak jadi masinis atau bapaknya? Hah? Bapaknya masinis bukan? Ya, cita-cita sangat mulia. Ya, jadi masinis cita sangat mulia. Ya, itu kan mempermudah orang untuk bersilaturahim. Orang yang ke Jakarta bersilaturahim menggunakan kereta api, kan insya Allah ada pahalanya. Anda cita-citanya apa? Anda punya cita-cita enggak? Jalan malu apa? Hah? Dokter, amin. Nah, jadi kalau ada yang cita-cita dokter, jangan malu yang bercita-cita. Nah, jadi dokter berarti di samping pelajaran pesantren, ya, pelajaran IPA termasuk biologi itu harus benar-benar ditekuni. Nah, ini pentingnya Anda menentukan cita-cita dari sekarang. Jadi kalau tanpa ada cita-cita ke depan, istilah Jawa itu geramyangan, apa yang akan dikerjakan. Ya, kemudian Yafris ala wali ahdafi mutabilan bi ahmil auliyati hayatika. Perhatikan untuk menentukan tujuan itu yang ada kaitannya dengan skala prioritas hidup kamu. Skala prioritas ya. Apa prioritas? Nah, itu terserah masing-masing kan lain. Ya. Tapi jelas ya. Walaupun mau jadi masinis rencananya, walaupun jadi dokter, tetap harus dinihati karena Allah. Nah, ya. Karena dinihati karena Allah. Kalau umpamanya terlaksana, terrealisir, alhamdulillah adalah petunjuk Allah. Kalau tidak, kita kan sudah punya niat ibadah, niat baik ibadah, dapat pahala. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, do ahdafaka bidakain. Tulislah, letakkanlah tujuan Anda bidakain dengan cerdas. La syakka annaka sami'ta anil ahdafi dzakiyah min qibali smart goal. Tidak diragukan lagi Anda pernah mendengar tujuan cerdas dari aspek smart goal, tujuan yang cerdas. Innaha qaidatun tubayyinu ahammal ma'ayir allati yatawajjabu an tatasibba biha ahdafuka. Smart goal ini adalah suatu kaidah yang menjelaskan aturan-aturan paling pokok yang wajib Anda lakukan untuk merealisir cita-cita itu.
bihaitsu yurammizu kullu harfin min kalimat ismat ila ahadil ma'ayir, sehingga huruf-huruf yang ada dalam ismat itu melambangkan tentang aturan-aturan ini. Jadi smart itu dari apa saja hurufnya? Smart itu S, terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus santai. Nah, tadi sebutkan setiap huruf dari smart ini ada maknanya sendiri. S itu apa? Spesifik. Spesifik muhaddadah, ya, spesifik atau muhaddadah. Saya nggak jalan ketanya, katanya ke jalan kertasnya, ya nggak apa-apa lah. Spesifik muhaddadah. Yajibu ayyakuna hadbuka wadihan wa muhaddadan jayyidan. Wajib kepadamu untuk menentukan tujuanmu itu dengan jelas, ya, jelas dan terukur dan spesifik. Begini ya, Anda karena memang sudah jelas tujuan Anda itu, setiap doa itu di samping doa yang umum, doakanlah doa yang khusus tadi. Umpamanya tadi ya, Anda ingin dengarkan ya, Anda ingin jadi dokter, ya Allah, Indonesia bisa. Ya Allah, semoga saya ya nanti bisa jadi dokter. Nah, kayak gitu ya. Jadi doakan. Ada cerita yang unik, perhatikan ya. Saya punya kawan yang sekarang startup dengan menteri lah. Dulu tuh adik kelas saya jauh, ya. Kemudian jadi dosen di UIN ya. Tapi sebelum belajar dosen UIN, dia itu setiap berdoa, ya, setiap berdoa itu berdoa kepada Allah. Doanya itu apa? Allahumma ftahli abwaaba harfat. Nah, apa itu doanya? Allahumma ftahli abwaaba harfat. Ya Allah, bukakanlah kepada saya pintu Harvard University di Amerika itu. Nah, itu kan. Ya, di samping doa-doa yang lain yang biasa itu, kita perlu ada doa khusus yang disebutkan. Nah, sehingga kan dengan itu kan memotivasi doa itu untuk kita bisa ke Harvard. Umpamanya Anda bisa ganti juga, Allahumma ftahli abwaabal azhar. Ayo bareng. Bukakanlah kepadaku pintu-pintu Al-Azhar. Amin ya. Ini saya komunikasi dengan alumni Sukahileng yang sekarang di Azhar itu ada 12 orang. Yang terakhir kemarin siapa namanya, Hasbi itu siapa? Ya. Ada 12. Saya udah komunikasi. Nanti kalau ada minat bisa saya kasih nanti nomor WA-nya. Rumah saya di depan itu kan, tanya aja rumah saya, nanti akan saya kasih brosur ataupun WA kawan-kawan yang ada di sana, ya gitu kan. Nah, itu cerita kepada tadi kawan saya, ternyata memang benar dia bisa masuk ke Harvard University, ya gitu kan. Setelah itu dia jadi rektor UIN, ya. Asalnya jadi dekan, dia dekan syariah, saya dekan Adam, bareng. Dia jadi dekan, kemudian pilihan jadi rektor. Direktor. Dia berdoa juga. Dia bilang, Allahumma ftahli abwaaba istana presiden. Nah, itu. Jadi doa itu yang ini mantap. Ya Allah, bukakanlah aku pintu istana presiden. Ya memang tidak jadi presiden, tapi jadi sering masuk ke istana presiden karena jadi kepala BPIP. Apa BPIP itu? Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Dr. Yudian, itu kawan saya. Tapi dia ijabah itu. Makanya Anda di samping doa-doa yang Adiyah al-Masyhurah, ada yang masyhur, Anda juga perlu menyelipkan doa yang khusus yang sesuai dengan cita-cita Anda. Ayat di panitia teh bisi kebelasan bisi kalau kalangkungan diwatosan ya. Ayat di panitia teh ya. Duwi ka jam seberapa ya teh terang apa? Hah? 11. Ya. Ya, jadi tadi harus cita-cita itu yang muhaddadah, yang spesifik. Woi, kenapa ya? Kenapa? Bentar, sering error gini. Gak apa-apa. Yang bisa ngomongin mana ya panitianya? Ya tadi sebutkan apakah bidakain, tulislah atau letakkanlah cita-cita Anda itu dengan cerdas. Yang dengan cerdas itu antara lain menggunakan semboyan atau simbol SMART. SMART itu yang pertama adalah S, spesifik, muhaddadah. Jadi yajibu ayyakuna hadbuka wadihan wa muhaddadan jayidan. Ya, ini enggak itu susah dah. Yajibu ayyakuna hadbuka wadihan muhaddadan zaidan. Hendaklah tujuanmu itu jelas dan tertentu. Fal ahbab, fal ahdab, al ghamidah, awil amah, ghairu mufidatin. Di annaha la tawaffaru laka taujihan wafian atau kafian. Karena tujuan yang tidak jelas atau terlalu umum kurang berguna karena tidak memberikan arahan yang cukup. Nah, jadi kalau umpamanya tujuan kita jelas, saya keluar dari pesantren Sukahidang ini mau melanjutkan kuliah ke Jogja, kuliah ke Bandung atau ke Cipasung. Saya udah dipesenin ya oleh dosen-dosen Cipasung, tolonglah diarahkan katanya nanti alumni dari Sukahidang itu pada kuliah di Cipasung. Saya kebetulan kan ngajar di Cipasung di S2. Nah kemarin sudah ada yang bisik-bisik ke saya, insya Allah akan masuk ke S2 Cipasung ya, 2 orang ya. Karena memang saya mengajar berpengalaman mengajar di Cipasung, kawan-kawan alumni Sukahidang yang kuliah di S2 itu rata-rata menonjol ya dalam ilmu yang saya ajarkan, yaitu ilmu uslub atau stilistika, gaya bahasa Arab saya ngajarnya. Umumnya alumni Sukahidang itu muncul di kelas ya. Saya harapkan juga ada nanti seperti itu. Jadi yang pertama spesifik. Nah, yang kedua measurable. SMART pertama S ya, spesifik. Yang kedua measurable, qabilatun lil qiyas, bisa dianalogkan, bisa diukur. Qabilatun lil qiyas bisa diukur ya.
ihris ala tadmini akbar qarin mungkin minat tawarih wal arqam wal qiyam allati tusahiduka ala tahdidi mada najahika fi tahqiqi hadfin muayyanin in kana buka ala sabilil mithal mutamathilan fi taqlil nafaqatika alaika an tuhaddida tariqata liqiyasi mada najahika. Ya, jadi tujuan itu ya harus terukur. Jadi kalau kamu ingin umpamanya kuliah di Jogja, ya, sudah barang tentu berbeda kalau kamu ingin kuliah di Cipasung. Yang pertama seleksinya umpamanya kan di Jogja itu kan lebih dari separuh tidak lulus masuk ke ke UIN Jogja, ya. Tapi kalau masuk ke Cipasung banyak diterimanya lulus, ya. Itu kan jadi terukur. Kemudian juga dari segi biaya, Anda memiliki biaya cukup ya sudah ke Jogja. Kalau biaya terbatas ya di sini. Kemudian juga pokoknya ingin sambil pesantren. Sambil pesantren ya di Jogja juga banyak pesantren dekat UIN, ya. Di sini di Cipasung pesantren di Sukahideng, di Laju. Jadi harus itu terukur. Measurable. Jadi pertama tadi spesifik. Kedua measurable. Qawilatun bil qiyas. Kalau tadi yang spesifik kalau bahasa Arabnya muhaddadah. Ya, bagus. Ya. Yang ketiga, kelihatan sedikit lagi ya. Attainable. Attainable itu qabilun litahqiq, memungkinkan untuk direalisir. Attainable. Smart kan? SMA attainable. Qabilun litahqiq, bisa direalisir. Jadi taruhlah cita-cita itu yang bisa direalisir. Jangan sampai cita-cita saya bercita-cita ingin jadi nabi, nggak bisa direalisir. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Ya, yang bisa dicapai. Ya, tadi umpamanya ingin jadi dokter, banyak alumni dari Sukahideng yang jadi dokter banyak, ya. Ingin jadi masinis mungkin belum, ya. Nggak tahu, ya, tapi siapa tahu ada alumni Sukahideng jadi masinis. Jadi guru banyak sekali. Jadi yang ketiga tadi qabilun litahqiq, bisa direalisir. Ya, terlalu banyak. Ini aja poin-poinnya saja. Yang keempat, datu silatin bima taf'aluhu, relevan, yang ada relasinya dengan apa yang Anda kerjakan. Jadi kalau umpamanya latar belakang Anda orang tua petani, umpamanya kan ingin mengembangkan pertanian di kampung, masuk pertanian. Tapi terkadang ada yang ini nyeleneh, ini ya, kenapa kamu kan orang tua kamu tani, kok kamu malah jadi tentara. Saya tuh ingin sekolah ke kota itu untuk menghindari cangkul, di kampung cangkul terus, masa kuliah lagi ke kota pegang cangkul lagi. Ada yang seperti itu. Jadi harus ini kan, coba untuk kelihatannya sudah agak gaduh, ya. Coba ini kan dulu, sholawat dulu. Sholatullah
Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Khalilillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi kan udah ngantuk-ngantuk kan, ceria lagi. Jadi tadi yang ditutup oleh saya tadi, Allahumma sholli ala Muhammad, itu tradisi di Mesir ya. Kalau ada orang punya di bis saking desak-desakan, hanya ada yang sebagian marah karena terdesak. Nah kalau umpamanya terdesak terus ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, boleh gitu kan? Allahumma sholli alaih. Kalau umpamanya ada yang dipegang ini kan, mau dipukul. Nah, mau dipukul, bilang aja yang dipukul tuh shollu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti dilepaskan tangannya. Itu sudah tradisi di Arab ya, di Mesir terutama. Halo. Jadi ada tradisi di Mesir. Saya kan 4 tahun. 4 tahun, yang pertama, yang kedua 6 bulan di Mesir itu. Tradisi di Mesir, kalau umpamanya ada seorang yang bertengkar, maka yang bertengkar itu bilang shollu ala Muhammad, gitu kan? Maka langsung lepaskan tangannya. Tapi ada kawan saya orang Indonesia ya dia tuh kan bertengkar sama orang Mesir, oleh orang Mesir yang tinggi-tinggi itu besar. Kalau saya dipegang ini, dipegang bajunya gitu kan. Terus kawan saya itu bilang shollu ala Muhammad, akhirnya dilepaskan tangan. Begitu dilepaskan langsung dagunya dipukul lah, itu kan. Itu sudah mengalahin hal tradisi, nggak boleh ya. Nah, tapi lari karena takut. ya udah ya. Itu sudah yang selanjutnya tadi dari smart itu yang relevan. Yang relevan ada yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yajibu antakuna ada puka zatu silatin wasti qatin bil ittija allati tasiru fihi. Jadi tujuan itu harus sesuai dengan ada hubungan yang kuat ya dengan arah hidup kita. Jadi kalau kita umpamanya hobinya orang tua kita umpamanya pedagang, mungkin ya dagang gitu kan, ceritanya seperti itu umumnya. Kalau orang tuanya kiai, mungkin ya kiai, atau mungkin orang tuanya pedagang, bisa saja karena dimasukkan ke pesantren ada supaya menjadi ngerti agama, jadi kiai ya. Jadi jangan perhatikan ya dalam mencapai cita-cita ya. Kalau dulu zaman saya itu sampai sekarang juga, namanya sekolah di agama itu banyak yang menyepelekan. Yang bangga itu kalau di sekolah umum. Sebetulnya itu persepsi seperti itu salah. Karena sekarang itu efek asal dari ijazah itu sama. Jadi kalau seorang memperoleh doktor di UIN dengan doktor di Unpad atau di UGM, ITB sama, gajinya tuh sama, gitu kan. Jadi profesor juga seperti itu. Ya, makanya ya, yang penting Anda tentukan cita-cita dan tadi ya harus dikawal dengan niat tadi. Kemudian selanjutnya tadi kan SMART, SMART, time bound, murtabitatun bi tawriz zaman, berhubungan dengan siklus waktu. Ya, dengan waktu ya. La budda min wadi tawriz zaman li'adafika. Anda harus tentukan waktu untuk mencapai tujuan itu. Ya, untuk mencapai tujuan tentukan waktu. Seperti saya umpamanya di Mesir, saya 4 tahun. Nah, gitu kan. Karena kalau lebih dari itu, umur saya akan melebihi dari umur ideal untuk berkeluarga.
Saya selesai dari sini umur 25 ya, Dr. Andes. Di Mesir 4 tahun, 29 pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia di samping itu juga, di samping idealnya 29 tahun, khawatir calon saya anaknya kiai diambil orang. Hanya saya nikah kan 29. Jadi harus ada itu apa, itarun zamani, harus ada batas waktu. Kemudian salis, jadi tadi kan ada 1, kedua, dan ketiga. Uktub ahdafaka, tulislah cita-citamu. Inna amaliyati kita batil ahdaf wa tadwiniha yaj'aluha malmusatan wa haqiqatan aktsar. Tulislah apa yang jadi cita-cita kamu. Ya, umpamanya di cermin tulis, insya Allah saya akan menjadi dokter. Nah, gitu ya. Saya akan jadi masinis. Nah, itu ditulis ya. Jadi setiap waktu kita melihat, diingatkan dengan tulisan itu. Oh, cita-cita saya akan jadi dokter. Berarti kalau akan jadi dokter, materi atau pelajaran yang ada hubungannya dokter itu di samping pelajaran di pesantren ya, harus ditekuni. Nah, gitu. Kemudian yang ke selanjutnya, nah ini dicontohkan katanya ya, argobu fitaklili masurupati binisbati asrafil ni'ah khilalah hadal am. Jadi umpamanya saya ingin mengurangi pengeluaran uang ya, karena akan mencapai tujuan cita-cita akan mengurangi pengeluaran uang. Tapi ini ya, ada beberapa kasus ya di pesantren ini, ada orang yang tidak mau makan, mengurangi makan, tidak mau makan ibu-ibuan, katanya akan ditabungkan. Saya kira dari orang tua kan nabungkan, ada juga sudah ya. Kenapa harus mengurangi makan? Kenapa mengurangi makan? Mau beli sendiri katanya. Jadi sebulan 100.000 apa? Karena akan membeli HP. Ya, padahal di pesantren kan nggak boleh pakai HP. Nah ini ya, jangan cita-cita Anda jangan ironis, yang lucu gitu kan. Ya udahlah, kalau orang tua udah memberi untuk makan, ya pakailah untuk makan. Jadi ada kosakata yang dipakai di sini, argobu bitaklili masrufati binisbati asyarah fil mi'ah khilalah adalah. Ada lagi saufa uqallilu masrufati binisbati asyarah. Nah di sini juga lebih baik pakai saufa. Ya udah, itu saya kira terlalu jauh ya. Kemudian yang selanjutnya, Rabi'an do khittata amalin. Tulislah langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Jadi tadi kan tuliskan tujuan Anda mau jadi apa. Setelah itu langkah-langkahnya apa. Kalau menjadi kiai ya, kiai biasanya kan permasalahannya di kampung, kalau di kota masalah fikih. Berarti Anda di pesantren ini harus belajar fikih benar. Belajar tafsir, pendalam. Nah, gitu kan. Langkah-langkahnya itu. Di samping materi pelajaran yang lainnya, materi masalah itu tadi fikih, tafsir itu harus didalami. Jadi itu khittata amali. Ya, kemudian yang selanjutnya, khamisan iltazim bi khittatil amal. Maka harus bersikukuh dalam melaksanakan langkah-langkah kerja. Nah, tadi kan. Jadi kalau untuk menjadi dokter, apa langkah-langkah dari sekarang? Ya. Akan menjadi ajengan, apa langkah dari sekarang? Jadi Anda harus tentukan tujuan itu. Jadi kalau tanpa tujuan, maka Anda akan membuang waktu yang percuma nantinya. Tapi sekali lagi tetap dalam mencapai tujuan itu harus dibimbing dengan niat yang baik ya, niat karena Allah. Karena kalau umpamanya tidak dibalikkan dengan niat, nanti kalau tidak tercapai kita akan kecewa. Ya. Tapi kalau umpamanya dengan niat yang baik tidak tercapai, tidak akan kecewa. Seperti saya umpamanya ya, ini sebagai contoh aja. Saya dulu waktu pas DPA
baru 3 tahun kuliah di IAIN Jogja ya. Saya ikut tes untuk ke Baghdad. Dari sekian ribu atau sekian ratus yang ikut itu, yang lulus ada 10 orang, termasuk saya yang lulus ke Baghdad itu. Nah itu kan. Tapi waktu saya urus ke Jakarta, ternyata sudah dipakai orang lain dulu kan, administrasinya kan nggak benar ya. Hanya dipakai orang saya sendiri kan kecewa karena sudah banjir dari cita-cita mau belajar di luar negeri. Ternyata seperti itu. Tapi kekecewaan itu gak usah berlangsung berlarut-larut, dikendalikan. Siapa tahu Allah memiliki program, cita-cita, skenario lain untuk saya lebih baik. Ya ternyata betul. Coba kalau berangkat ya, waktu itu kan terjadi peperangan di Baghdad. Udah tahu mungkin saya nasibnya Allah yarham di sana. Nah gitu kan. Samping itu ya rahasia Allah. Oh ini Allah ternyata mengendaki saya menyelesaikan dulu dokter Andesnya. Dan ternyata akhirnya saya keluar negeri juga, malah ke Azhar, dan lebih bergengsi daripada di Baghdad. Nah gitu kan. Di samping itu juga karena waktu ya pulang bisa menjadi menantu kiai. Nah itu yang paling penting. Kalau di Baghdad saya mungkin nggak bisa menjadi menantu kiai yang saya cita-citakan. Nah jadi setiap tadi saya perhatikan ya, pokoknya perhatikan setiap langkah-langkah cita-cita kita tetap harus dibarengi dengan niat penyerahan diri kepada Allah. Karena rahasianya kalau sudah seperti itu niat dan baik penyerahan diri kepada Allah, maka tatkala kita tercapai cita-citanya, maka akan bersyukur kepada Allah. Tapi tatkala tidak tercapai, kita tidak akan kecewa. Kita yakin bahwa di balik ketidaktercapaian ini ada skenario Allah yang lebih baik. Ya. Kemudian, nah sudah selesai. Nah, sekarang sudah mau nutup ya. Ini sudah jam berapa? Jam 8 toh? Udah belum? Oh udah lebih 5. Ini Bapak punya buku 1 ini untuk hadiah. Ini tulisan Bapak sendiri ya. Ini materi yang saya ajarkan di S2, di S1, Ilmu Uslub, Stilistika, Bahasa dan Sastra Arab ya. Saya maunya semuanya dibagi, tapi ternyata bukunya 1 ya. Saya ada minta Anda menjawab pertanyaan tadi ya. Tadi dalam menentukan cita-cita tadi ya. Ya. Dalam menentukan cita-cita itu ada disebutkan SMART. Siapa yang bisa menyebutkan syukur dengan bahasa Arabnya? SMART itu dari apa-apa, kemudian singkatannya apa? Ayo siapa yang bisa? Nah cuma tuh. Ayo siapa? Jangan ragu-ragu. Gini. Nah SMART. Ya. Ini ya jangan. Ayo SMART apa? Cita-cita itu kita paling tidak masuk kriteria SMART Go. Ya, SMART bukan cita-cita yang cerdas. Ayo siapa? Ya coba 1. Berdiri. SMART itu apa S-nya? Spesifik terus, ini pegang aja. Terus? Serba? Terus? Selamat ya. Nah.
sudah selesai. Marilah kita tutup pengajian pada malam ini dan kita berdoa ya. Semoga coba sekarang dalam hati dibisikkan dalam hati apa yang menjadi cita-cita ya, apa yang menjadi cita-cita dibisikkan dalam hati dan kita bersama-sama berdoa baca Fatihah. Semoga apa yang perhatikan, hei ini dalam rangka mengaplikasikan, merealisir dari apa yang saya ceramahkan ya. Tolong bisikan dalam hati Anda apa yang menjadi cita-cita. Kita berdoa kepada Allah, semoga cita-cita kita dikabulkan. Jadi tolong dibisikkan dalam hati dan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.